Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Profesor Dr. Rocky Gerung yang sedang ramai itu, yang sedang meramaikan dunia maya, adalah utusan Allah yang membawa bahasa kaumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di Suara Kampung. Sahabat Suara Kampung, kita tentunya masih mengingat dengan Abah Aos, pimpinan Pondok Pesantren Ulama Karismatik di Tasikmalaya, Suralaya. Beberapa waktu yang lalu, Abah Aos ini membuat satu kehebohan dengan menisbatkan Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi. Dan kini, lebih heboh lagi, Abah Aos kembali menisbatkan Rocky Gerung sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Dalam cuplikan videonya tadi, Abah Aos mengatakan bahwa setelah melakukan sholat tahajud, dengan melakukan ritual tarikan napas dan lain sebagainya, kemudian keluar nama Rocky Gerung sebagai Rasulullah, utusan Allah. Sungguh luar biasa. Kita tentu tahu bahwa yang namanya Rocky Gerung ini, agamanya sampai saat ini masih dipertanyakan banyak orang. Mengapa? Karena Rocky Gerung ini ada yang mengatakan dia seorang yang beragama Kristen, tapi ada juga yang mengatakan bahwa Rocky Gerung ini adalah orang ateis atau orang yang tidak bertuhan. Ini didasari dengan ungkapan Rocky Gerung ataupun pernyataan Rocky Gerung yang mengatakan bahwa kitab suci semua agama itu adalah fiksi. Dan kita yakin bahwa setiap orang yang beragama, yang beriman tidak pernah akan mengatakan bahwa kitab sucinya itu adalah hal yang bersifat fiksi ataupun fiktif. Sahabatku, ungkapan Abah Aos ini saja tentu mengkhawatirkan kita semua karena bisa menjadi sebuah penyesatan bagi banyak orang, terutama bagi para pengagum, pengikut Rocky Gerung yang jumlahnya sungguh luar biasa di tanah air ini. Pecinta Rocky Gerung itu jumlahnya sangat-sangat banyak. Dan apabila ini ungkapan Abah Aos ataupun pernyataan Abah Aos ini dianggap sebagai sebuah kebenaran, maka ini akan mengganggu keimanan kita, terutama umat Islam. Mengapa? Karena kita sudah sangat yakin, kita yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin sebagai seorang muslim bahwa yang namanya Rasulullah itu hanyalah Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi yang lain setelah Nabi Muhammad. Tidak ada Rasul yang lain setelah Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, kita harapkan bahwa Majelis Ulama Indonesia ataupun organisasi Islam lainnya seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain sebagainya bisa menyuarakan ataupun bersuara tentang hal ini. Bisa mengklarifikasikan ataupun meminta Abah Aos untuk mengklarifikasikan ungkapannya ini. Apa dasar sehingga Rocky Gerung itu bisa dinyatakan ataupun dinisbatkan sebagai Rasulullah? Ini tentu saja juga bisa dianggap ataupun dianggap sebagai sebuah penistaan agama. Mengapa? Karena begitu banyak orang yang sudah dijebloskan ke penjara, diproses secara hukum karena mereka-mereka yang menyatakan dirinya sebagai nabi. Tentunya saja ini adalah nabi-nabi palsu. Apalagi sampai sudah menisbatkan Rocky Gerung sebagai Rasulullah ataupun utusan Allah. Yang paling mengetahui maksud dan tujuan penisbatan Rocky Gerung sebagai Rasulullah ini tentunya adalah Abah Aos sendiri. Dan orang bisa menanggapi bahwa apa yang disampaikan oleh Abah Aos ini berbau ataupun bertendensi politik. Mengapa? Ketika menisbatkan Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi, karena kita tahu bahwa Abah Aos memang pihak Abah Aos sendiri cenderung mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dan saat ini Rocky Gerung yang notabene dianggap sebagai orang yang selalu beroposan, selalu berseberangan dengan pemerintahan, terutama Bapak Presiden Joko Widodo, saat ini sedang didukung oleh Abah Aos. Abah Aos meminta jamaahnya untuk mendukung Rocky Gerung. Nah, tidak lama lagi tahun depan 2024 kita sudah memasuki tahun politik. Sekarang saja sudah mulai memanas. Kita harapkan tidak terjadi politik identitas.
hal-hal yang disampaikan oleh Abah Aos ini tentunya merupakan cikal bakal terjadinya politik identitas di tahun politik besok, di tahun 2024. Padahal kita sadar sesadarnya bahwa politik identitas berdasarkan pengalaman di tahun 2019 itu sangat tidak mengenakan. Kita terpecah. Kita umat di dalam menentukan pilihan terbelah. Ada yang cebong, ada yang kampret, ada yang merasa lebih Islam daripada yang lain, lebih beragama, beriman daripada yang lain, dan yang paling parah juga bisa saling mengkafir-kafirkan. Silakan para ulama ataupun pemuka agama yang lain ketika mau mendukung calon presiden ataupun mendukung apa saja, tetapi hendaknya berkaitan dengan agama, tidak dibawa-bawa. Identitas keagamaan tidak mungkin hilang. Tentang keadilan, tentang kejujuran, tentang etika, sopan santun, dan lainnya tentunya tidak akan hilang. Oleh sebab itu, sahabatku, mudah-mudahan keadaan seperti ini tidak akan menjadi-jadi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.